Selamat pagi, Jess. Saya lagi ada di kantor saya ini. Kantor saya berisik, Jess. Nih, ada komen dari ibu siapa tadi yang saya udah buatin kontennya ya tentang tentang glukosa, karbo dan gula. Karbo apa tadi ya, saya lupa itu. Dia bilang apa itu? Karbo dan gula ya. Salah ketik tadi Pak Jess. Maksudnya gula ketemu protein. Bahaya ya. Nah ini dia. Gula ketemu protein itu akan menimbulkan satu senyawa baru, Jess. Gula ketemu protein. Kalau kamu pernah dengar tentang H, H, tulisannya AGES ya, H, atau disebut sebagai advanced glycation and product, itu H, itu adalah pertemuan gula dengan protein. Kalau kamu masak telur, telur dimasak, daging dimasak, itu pasti sudah ada gulanya, ya. Dan protein dimasak, tidak ada masalah. Terus kemudian telur dimasak, daging dimasak, ikan dimasak, tidak ada masalah. Ya, sayur dimasak, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah, ini yang bermasalah dan berbahaya adalah, kamu makan makanan yang ultra food, ultra proses. Proses yang udah nggak karuan semua lah. Ya. Contoh, nugget, sosis, bakso. Ya, bakso kalau kamu buat sendiri sih, kalau saya bilang oke banget. Karena pasti daging pasti lebih banyak daripada tepung. Tapi kalau kamu beli, apalagi yang namanya aci-acian itu, waduh, itu kamu makan tepung itu, Jess. Udah makan tepung dicocol saus. Waduh, gila itu. Ya. Saya ngomong begini tidak anti dengan UMKM ya. Silahkan aja kamu dagang. Yang beli kan masih banyak. Tapi kalau saya tidak beli. Karena itu bukan makanan saya. Seblak itu bukan makanan manusia itu. Saya tidak akan makan seperti itu. Karena apa? Karena itu yang akan membentuk H, AGES, atau yang disebut sebagai advanced, ya H itu AGES itu disebut sebagai advanced glycation and product. Nah, itu senyawa yang dimunculkan oleh tubuh ketika tubuhmu mengkonsumsi karbo yang menghantam gula. Efeknya adalah kamu cepat tua, walaupun umurmu muda. Karena apa? Karena itu musuh utama anti-aging. Atau apa itu namanya ya? Anti-aging itu dalam bahasa kerennya apa itu? Jadi wajahmu, tubuhmu kelihatan tua, tapi umurmu masih muda. Kalau saya kan umur sesuai dengan penampilan ya. Saya setengah abad. 50 berapa ini? 56 tahun. Ya, dan enggak tua-tua amat. Fisik masih sama. Naik gunung masih oke saya, walaupun sudah pasang ring jantung. Kayak kemarin 4 hari 3 malam di Thailand itu, saya membawa kursi rodanya Mak Cin. Mak Cin duduk di atasnya, saya yang handle semua di sana dengan istri saya. Jadi untuk umur saya masih sesuai. Ya. Nah, advanced glycation and product ini adalah senyawa yang AH ini ya, AGES ini, itu senyawa yang terjadi, yang muncul, yang keluar, yang diproduksi penghantaman protein dengan gula dalam tubuh. Makanya aturan makan selalu saya katakan harus dipisah-pisah. Kamu kalau ada satu sogatan itu apa itu? Hidangan, ya. Kamu harus ngatur cara makanmu. Yang pertama kali kamu makan, tidak perlu rebutan. Kamu kalau diundang ngantenan kan berebut. Satu piring isinya, wut semuanya. Nah itu tidak boleh, Jess. Itu tidak boleh, itu tidak sehat. Ya, ketika kamu diundang ngantenan atau sogatan, kemarin kita makan di Thailand itu, saya tunjukkan ke teman-teman itu. Yang pertama kali kamu makan sayur. Makanlah sayurnya. Lahap. Setelah sayur habis, ambil lauk pauk. Apapun yang disebut lauk pauk ambil. Ya, lauk pauk entah itu tahu, entah itu tempe, semua lauk pauk makan. Nah, baru kemudian daging.
Dagingnya kamu makan. Nah, pemisahan makanan inilah yang membuat tubuhmu sehat. Tapi kalau kamu kayak orang makan di warung Padang, ya, satu piring nasi, singkong, ayam, ini awuk, wah, pokok bulu, wah begitu, hop, hop, hop. Nah, itulah yang disebut protein ketemu sama gula. Seperti itu. Nggak sehat pasti. 3-5 tahun lagi pasti problem. Kamu akan minimal mengkonsumsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obat. Pasti itu. Nah, itu yang saya hindari sekarang ini. Jadi banyak aturan, Pak. Loh iya. Kamu punya mobil aja diisi air aja problem kok. Kamu punya mobil bensin diisi solar aja problem kok. Ya masa tubuhmu sendiri kamu tidak perhatikan. Ya goblok namanya. Bego kamu namanya. Ya. Proses glikasi itulah yang merusakmu. Dan pasti yang dihantam adalah metaboliknya. Yaitu anti-aging itu akan dihantam sama pertemuan antara gula dan protein. Yang lebih gila lagi adalah ini zaman dulu makanan saya nih. Kamu boleh tanya sama Mak Cin, orang miskin. Ya, Mak Cin itu kalau suruh kami duit cuma 10 perak, 15 perak, 20 perak waktu itu ke terminal bawa panci yang gede. Terus beli malam-malam, warung belum tutup. Nah, kita datang, "Bu, masih ada sisa sop." Nah, tuang sisa sop. Kita bayar 5 perak. Terus ke toko warung sebelahnya, "Bu, masih ada sisa sop." Campurin lagi sopnya. Bawa pulang. Satu panci besar itu kami bawa pulang. Dan itu dimakan seminggu itu. Kamu bayangin tuh makanan kami waktu bayi, waktu kecil-kecil tuh. Beneran, kamu tanya sama Mak Cin itu. Saking miskinnya. Dan jadi petis. Kenapa? Begitu sampai rumah Mak Cin panasin. Anaknya makan nasi dijatah. Ya. Nah, nasi paling banyak supaya kenyang. Itu kan konsep kebodohan kita kan seperti itu. Makan yang banyak supaya kenyang. Salah, itu menjadikan goblok gitu. Makan yang banyak itu adalah telurnya yang banyak, dagingnya yang banyak, ikannya yang banyak, seafoodnya yang banyak. Nah, itu yang betul. Nah, itu saya terapkan ke anak saya. Jadi ketika anak saya menghabiskan satu meja lauk pauk, saya tidak marah. Karena emang itu yang betul. Gitu. Makanya bekerja supaya punya duit. Ya, ikut investasi yang saya kerjakan. Udah 2 tahun loh menghasilkan luar biasa loh. Tambah jalan-jalan lagi tiap tahun bisa 2 kali jalan-jalan. Ya, kamu bisa hubungi Vira nanti minta WA supaya diarahkan ke presentasi melalui Zoom. Jadi kamu paham. Ya itu dia. Gitu. Nah, itu yang bahaya. Mas, nasi udah matang digoreng. Nah, itu kamu makan karbo ditambah gula lagi berlebih. Ada ayam di situ, ada sosis di situ, rusak dah. Itu nasi goreng tuh, rusak itu. Dan itu akan membahayakan dirimu sendiri. Saya udah anti nasi goreng, udah 5 tahun nggak pernah makan nasi goreng lagi. Dulu, waduh, sama teman-teman tuh setiap malam itu. Jadi makanan apapun harus dipisah. Sayur pisah, ikan pisah, daging pisah. Karbo itu dimakan terakhir. Dan itu tidak harus dimakan. Karena ikan, daging, seafood, telur itu sudah mengandung karbo ketika diolah. Tempe ketika diolah sudah ada karbonnya. Jadi tidak perlu dimakan pakai nasi lagi. Gitu. Ya Jess, itu penting banget. Kalau enggak, ya itu senyawa baru yang muncul dari dalam tubuhmu itu merusak. Kolagen namanya yang dirusak sama tubuh. Sehingga kamu awal dari masalah hidupmu ya di situ. Ya. Itu dia. Jadi ini pertanyaannya si ibu ini, Sani, Bu Sani ya. Pak Jess maksudnya gula ketemu protein. Nah, itu lebih baik jangan deh. Supaya kamu sehat. Gulanya lebih baik dimakan terakhir. Kayak satu piring nasi, gitu. Tadi saya bilang itu. Ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk, ada daging. Yang dimakan pertama kali ada sayurnya. Yang dimakan kedua kali lauk pauknya. Yang dimakan ketiga kali dagingnya. Nasinya bisa di skip. Nasinya tidak usah dimakan. Kalau nasinya harus dimakan juga 1 sendok aja cukup. Itu kenyangnya itu udah maksimal. Saya udah gak makan nasi lagi udah hampir 5 tahun ini, Jess. Dan kenyangnya luar biasa. 1 hari 24 jam hanya makan 1 kali saya. Dan badan bisa diajak geber-geberan. Terutama burungnya, wah, berkicau yang gembira. Itu yang paling penting buat laki-laki itu. Ya, itu penting banget. Nah, kalau perempuan kan hormonnya membantu di sana. Ya, sehat, Jess. Itu dia, luar biasanya.